Jadi pada poin pentingnya, mereka ini akan listing di bulan Juni. Mulai dari Uniswap di tanggal 1, kemudian listing di 3 exchange besar di tanggal 25. Artinya kalau udah bulan Juni, ini udah masuk di bursa. Nah, kalau udah ditentuin tanggal kayak gini, berarti ini udah jelas bahwa projectnya punya progres yang jelas. Hai semuanya, gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dan keluarga sehat dan bahagia selalu. Selamat datang kembali di channel Bangza. Jangan lupa buat bantu tekan tombol like-nya, tekan juga tombol subscribe-nya buat yang belum subscribe. Join juga di komunitas kita yang ada di Telegram buat gabung grup. Dan di video kali ini kita mau bahas soal updatean terbaru dari Maldorini. Oke, seperti yang teman-teman ketahui, di tahun 2024 ini banyak sekali project crypto, baik itu staking maupun mining yang rilis. Karena ya mungkin tahun 2024 ini adalah tahun-tahun kripto. Setelah kemarin ICE Network listing di exchange, listing di OKX, kemudian listing juga di Get.io, listing juga di Uniswap, dan di video kali ini kita mau fokus dulu ke Maldorini Network. Karena untuk ICE Network ya kita tinggal lakukan penambangan secara konsisten aja dan terima distribusi di setiap bulan. Oke, untuk Maldorini Network seperti yang teman-teman ketahui bahwasanya project ini pernah mati suri. Setelah dirilis beberapa tahun kemarin, kemudian Maldorini ini bisa dikatakan mati suri dan bangun lagi dengan membawa segudang kejutan. Buat teman-teman yang belum nambang Maldorini, menurut Bangza gaskeun aja, tambang aja, apalagi ini 100% gratis dan kita nggak pernah tahu project mana yang bakal membawa kita ke jackpot yang sebenarnya. Jadi selama itu gratis, gaskeun aja. Untuk tutorial mendaftar dan registrasi Maldorini, silakan cek video yang ada di deskripsi dan join di grup Maldorini yang ada di Telegram di deskripsi juga. Oke. Di sini ada beberapa informasi mengenai Maldorini yang diupdate oleh official resmi mereka di Twitter. Yang pertama itu soal roadmap kawan-kawan ya. Nah, ini dia roadmap terbaru untuk Maldorini. Jika kita lihat untuk kalender roadmap Maldorini ini di tahun 2024 kuartal 1 dan kuartal 2, ini ada 8 step menuju mainnet kawan-kawan ya. Yang pertama, The Maldorini Advert Platform. Jadi ini tuh semacam platform periklanan. Ini akan rilis di tanggal 22 hari ini. Kemudian Maldorini KYC proses akan dimulai pada tanggal 1 Februari 2024. Jadi masih punya kesempatan banget buat teman-teman yang belum garap Maldorini karena baru aja mau proses KYC tanggal 1 Februari nanti. Lalu pada roadmap yang ketiga di bulan Maret pada tanggal 20, Maldorini akan meluncurkan walletnya. Kemudian di bulan April pada tanggal 1 April 2024, Maldorini akan melakukan pre-sale, penjualan koinnya pre-sale. Buat yang mungkin punya modal dan gak mau garap gratisan, kalian bisa beli pada tanggal 1 April untuk pre-sale-nya. Pada bulan Mei tanggal 15 tahun 2024, Maldorini merilis sosial media platform. Nanti platform media sosialnya itu dikasih nama Kurdle atau apa nih? Bahasa Inggrisnya Kardel atau mungkin tapi bukan kadal lah ya. Ya, yang pasti ini adalah suatu platform media sosial. Terus di bulan Juninya Maldorini Network akan melakukan liquidity pool atau dia akan melakukan listing pertama kali itu di Uniswap. Jadi Maldorini ini akan listing di bulan Juni tanggal 1 tahun 2024 atau tahun ini. Dia akan listing perdana untuk meningkatkan liquidity-nya di Uniswap. Pada bulan yang sama, di bulan Juni juga di tanggal 10-nya mereka merilis mainnet-nya kawan-kawan ya. Kemudian di bulan Juni juga di tanggal 25 Maldorini akan listing di 3 exchange besar. Ya, gua pikir ini adalah OKX, kemudian Binance dan juga mungkin Bybit kalau enggak Get.io. Jadi pada poin pentingnya, mereka ini akan listing di bulan Juni. Mulai dari Uniswap di tanggal 1, kemudian listing di 3 exchange besar di tanggal 25. Artinya kalau udah bulan Juni, ini udah masuk di bursa. Nah, kalau udah ditentuin tanggal kayak gini, berarti ini udah jelas bahwa projectnya punya progres yang jelas. Karena mereka sendiri sudah berani mencantumkan tanggal. Mulai tanggal 1 Februari mereka merilis KYC, pada tanggal 20 Maret mereka melakukan peluncuran wallet dan sebagainya, hingga listing pada tanggal 1 dan 25.
Berarti Maldor ini mempunyai progres yang jelas dan semuanya sudah disiapkan. Nah, sekarang kan masih Januari, Februari, Maret, April, Mei. Jadi masih punya kesempatan 4 bulan untuk terus menambang. Untuk 24 jamnya kita dapat 3 token Maldor ini. Jadi kalau kita konsisten menambang dalam waktu 4 bulan, ya tentu saja kita memiliki Maldor ini yang cukup banyak. Itu untuk masalah roadmap. Jadi udah bisa dilihat dari sekarang progresnya bahwa mereka punya target. Ini ringkasan dari ini ya, dari white paper kawan-kawan ya. Halo warga Maldorin, ini adalah Maldo tokenomic yang diperbarui. Kami memahami bahwa beberapa perubahan pada lini waktu mungkin menyebabkan ketidaknyamanan bagi Anda. Ya, yang mungkin dimaksud adalah mereka meminta maaf pada saat proyek ini sempat mati suri ya. Dan kami mohon maaf atas hal tersebut. Kami ingin Anda memahami bahwa kami telah menyusun peta jalan ini dengan cermat untuk memastikan efisiensi dan stabilitas maksimum. Kami berjanji Anda tidak akan kecewa. Oke, nah kawan-kawan, ini adalah Maldo tokenomicnya. Jadi tokennya nanti diberi nama Maldo atau MLD. Simbolnya adalah MLD ketika listing nanti dan dia berjalan di atas blockchain Ethereum atau ERC20. Biasanya sih kalau suatu project itu berjalan di atas blockchain Ethereum jarang ya yang mengecewakan. Untuk desimalnya sama 18, kemudian total supply dari Maldorini ini adalah 3,5 miliar token MLD, nggak bisa berkurang dan tidak akan pernah bertambah. Ada potensi bahwa Maldo ini bisa pump di kemudian hari. Selain dia berjalan di atas blockchainnya Ethereum ERC20, total supply-nya itu cuma 3,5 miliar doang. Dari 3,5 miliar ini dibagi lagi 20%-nya itu dijual di pre-sale. Artinya yang beredar untuk bisa ditambang itu hanya 80%. Belum lagi untuk likuiditas dan lain sebagainya. Artinya nggak sampai 70% yang bisa kita klaim dari penambangan dari total supply. Presale-nya dimulai pada tanggal 1 April seperti yang dijelaskan di roadmap tadi dan mainnet-nya rilis pada 10 Juni 2024. Ya, intinya mainnet-nya bulan Juni termasuk tanggal 1 Juni tadi kalau kita lihat di roadmap mereka itu akan merilis untuk liquidity full-nya di Uniswap. Nah, sekarang mari kita ketahui seperti apa likuiditas dari Maldor ini ke depannya. Ya, mau tidak mau salah satu faktor penting dalam suatu aset kripto itu ya likuiditas. Kalau nggak punya likuiditas maka pasti anjlok. Ya, jadi abu kawan-kawan ya. Nah, di sini mereka mengatakan, seperti yang mungkin sudah Anda ketahui, kegunaan dan likuiditas mata uang kripto adalah faktor utama yang menentukan nilai pasarnya. Dengan pemikiran ini, Maldorini Teknologi telah merancang strategi terstruktur dengan baik untuk memastikan utilitas dan likuiditas yang sangat tinggi pada mata uang MLD, sehingga meningkatkan nilai pasarnya. Betul sekali kawan-kawan ya. Kalau dalam aset kripto itu punya likuiditas dan punya utilitas yang baik, maka nilainya akan terus meningkat di pasar. Tujuan kami adalah menjadikan mata uang kripto Maldo sebagai mata uang kripto yang paling banyak digunakan di dunia. Strategi kami dibagi menjadi 2 bagian penting. Namun karena kerahasiaan rahasia dagang, hanya bagian pertama dari strategi kami yang akan diungkapkan. Oke, ada 2 langkah yang akan mereka tempuh untuk meningkatkan likuiditas dan utilitas. Nah, dikatakan bahwa salah satu dari strategi mereka akan merilis ataupun menciptakan banyak produk online yang nanti akan didukung oleh mata uang kripto Maldor ini, sehingga meningkatkan utilitas dan permintaannya secara signifikan. Dengan cara ini kami menciptakan utilitas dan permintaan kami sendiri. Selain permintaan dan utilitas yang akan datang dari bursa, dibuatlah platform perdagangan dan utilitas online umum. Nah, jadi pada poin intinya, mereka akan merilis banyak aplikasi perdagangan nanti dengan alat pembayaran mungkin Maldor inilah ya, untuk meningkatkan utilitas dan likuiditas dari Maldor ini. Nah, mungkin ini aja dulu kawan-kawan ya untuk informasi mengenai Maldorini Network. Karena bisa teman-teman baca sih untuk lebih detailnya di white paper dan juga di roadmap. Yang pada intinya Bang Zah hanya ingin menyampaikan kalau Maldorini punya progres yang jelas, punya masa depan yang bagus. Jadi gua pikir kita jangan melewatkan kesempatan yang satu ini. Semoga bermanfaat dan informasinya berguna. Sampai jumpa pada video selanjutnya.